Baik, selamat pagi teman-teman yang ada di onsite dan juga teman-teman yang di online. Perkenalkan, nama saya Stegi Patikawa, pekerjaan saya trainer, saya coach, saya konselor, ya, itu pekerjaan saya, dan saya juga guru, saya seorang guru. Saya masih mengajar aktif di SMP dan SMA di beberapa sekolah, yang walaupun cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi itu membuat saya hidup, karena memang panggilan saya, calling saya, passion saya, guru. Itu, ya. Jadi ada statement yang saya mau katakan buat teman-teman sekalian, kalau mau kaya jangan jadi guru. Jadi pengusaha itu kaya. Bukan berarti guru nggak bisa kaya, karena kekayaannya berbeda. Betul? Karena kamu banyak menabur dan pasti kamu banyak menuai. Oke, apa yang mau coba saya katakan pada hari ini? Saya akan coba share screen lebih dulu. Ya, berharap teman-teman yang online bisa mendengar dan bisa melihat. Materi ini pertama kali saya bawakan di satu sekolah namanya Terang Bangsa, ini sekolah Kristen Terang Bangsa di Cirebon. Itu waktu acara Valentine tahun 2020, Februari, Maret, COVID kan, lockdown. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena banyak kita tidak tahu bahwa anak didik kita itu sudah berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Yang setuju katakan oke. Setuju? Clear? Nah, kenapa itu penting? Karena dari mereka hampir kalau saya katakan dari 10 anak, 9 luka batin, 1 paling parah. Berarti semuanya luka batin dong. Problemnya banyak guru-guru nggak tahu. Dan problemnya lagi banyak guru-guru luka batin mengajar anak-anak luka batin. Akhirnya 2 orang yang punya luka batin bertemu di satu ruangan yang namanya kelas. Ya, namanya inner child. Ini bahaya sekali. Kenapa saya bilang bahaya sekali? Karena kecenderungan orang yang luka batin itu cenderung dia melukai orang lain dan dia gampang dilukai orang lain. Jadi hari ini coba introspeksi. Jangan-jangan saya luka batin. Ciri utamanya gampang tersinggung. Gampang sekali marah. Oh, itu ciri utama. Gampang sekali bete. Bad mood. Bangun pagi saja bukan bersyukur, cuma aduh. Bayangkan kalau kamu bangun pagi lupa bersyukur, 1 hari itu kamu akan penuh dengan masalah. Nah, sementara Anda profesi adalah guru. Ya. Nah, saya akan coba masuk ke materinya lebih dalam supaya kita punya waktu tanya jawab, ya. Apa yang disebut dengan luka batin? Kita lihat ya. Saat hati ditumbuhi benalu yang menyakitkan, pikiran pun mengeluarkan racunnya. Luka batin terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Bayangkan. Pertanyaannya, kapan luka batin manusia bisa terluka? Ya, nih. Pertama, bisa terjadi saat seorang anak masih dalam kandungan. Dalam usia 3 bulan kandungan, dia bisa luka batin. Oh Lord, my goodness. Wah. Jadi bukan pada saat dia sudah besar seperti Anda luka batin. Anda ini luka batin yang sudah menumpuk. Terus menjadi guru. Ngajar. Aduh. Mengerikan sekali. Ya kan? Dan yang paling berpotensi melukai batin seorang anak adalah siapa? Orang terdekat kita. Aduh. Udah gitu, orang kalau nyimpen duit, deposito, nyimpen emas itu bagus. Nyimpen luka batin. Hanya orang yang luka batin, mukanya itu kadang cerah, kadang redup. Bayangkan, udah jelek, tidak cerah, redup, hidup lagi. Menyebarkan luka batin, toksik di mana-mana. Yang kedua, apa luka batin? Dilahirkan, itu udah punya paket emosi. Anda lahir tuh paketnya udah lengkap. Udah sempurna. Nangis itu bisa nangis bahagia, bisa juga nangis sedih. Anak kecil lapar nangis, senang nangis. Kan kalau Anda dewasa masih seperti anak kecil. Oh,
Dan parahnya lagi, ini adalah 4 sikap luka batin yang terjadi. Ditulis oleh seorang profesor psikologi, dia konselor terapis pernikahan, keluarga, dan anak, itu menyatakan ada 4 cara umum dilakukan oleh seorang yang mengalami luka batin dalam bersikap. Coba cek, jangan-jangan Anda sudah di sini. Jangan-jangan coach saya punya 4-4-nya. Jangan coach saya punya 5-5-nya. Ini 4, Anda 5. Bahaya lah. Orang Halmahera bilang lebih soe lah. Ya, menekan semua perasaan agar nggak muncul. Jadi hati-hati loh, ada orang yang tertawa tapi dalam kondisi luka. Tapi sini sedih. Apa kabar? Baik. Gua lu nggak tahu, gua mau mati. Ada yang begitu. Kamuflase, pakai topeng. Yang kedua, kebalikannya. Memunculkan kesedihan hari demi hari. Nggak pernah bersyukur, mengeluh setiap saat. Bangun pagi udah. Anda pernah ketemu orang yang sering mengeluh? Seneng nggak lihat mereka kalau mengeluh? Teman-teman yang senang lihat orang mengeluh. Tahu nggak? Kalau orang mengeluh, itu mengambil energi kita, loh. Bener? Coba dengan orang yang mengeluh sebelah kita yang tadinya happy, jadi senewan. Datang pagi-pagi, harusnya semangat masuk kelas, tiba-tiba, hidup sekarang tambah susah. Aduh, COVID di mana-mana. Kita yang denger yang udah lagi happy, denger dia bicara begitu, jadi senewan. Kenapa sih lu? Wah, lu nggak tahu sih betapa beratnya hidup ini. Lu aja yang berat. Dan saya mau kasih tahu buat teman-teman semua yang hari ini ikut acara hybrid kita. Cari kamusnya di Wikipedia bahasa Inggris. Bahwa mengeluh itu artinya mengatakan Tuhan tidak becus. Oh my goodness. Wow. Dari mukanya kelihatan suka mengeluh. Itu baru 2, sorry. 3, gampang curiga, ya kan? Gampang khawatir, gampang takut. Dikit takut. Takut inilah, takut itulah, takut inilah. Banyak benar takutnya. Nih, orang yang luka batin. Yang keempat, hidup dengan terus-menerus merasa sedih atau teman-teman yang ada di YTP dan teman-teman yang ada di online, saya cuma ngasih tahu, waktu Anda join dengan YTP pertama kali, penuh sukacita, kayak Anda saat ini nih. Saya sudah bilang mereka berdua di belakang, tunggu 3 bulan. 3 bulan, belum nyampe 1 bulan, Lestari, pulangkan aku. Mau mati rasanya. Jadi kemarin kamu tanya sama saya kan, bagaimana hari-hari saya kan? Dan jawaban saya apa? Intim dengan makanya waktu saya bertobat dan saya menyelesaikan hidup saya berubah. Berubah banget men, dulu men, ya ampun, jangankan lirik, lu lihat dosa pintas, apa lihat? Saya sudah bilang kan masa lalu saya kelam, tapi saya mau masa depan saya cerah. Kabar yang pertama tertolak. Udah, dan banyak anak didik kita, banyak murid-murid kita di seluruh dunia punya penyakit tertolak. Dan guru paling gampang memberi label pada anak-anak. Melabeling anak-anak, udah dia tahu tertolak, kita labeling lagi. Banyak kasus, teman-teman. Saya bisa jabarkan ratusan kasus di depan ini. Yang berikutnya, yang kedua, kepahitan. Wah, ngeri.
ngeri banget. Nih, penyakit anak-anak ini. Nah bayangkan kalau guru sama anaknya sama-sama orang pahit, sama-sama orang tertolak, mau jadi apa bangsa ini? Berapa jam? Iya kan? Yang berikutnya, ini nih. Kekerasan. Ya. Ini tertinggi di daerah, di pedalaman saya pikir ini tertinggi sepertinya. Begitu ya, Betari, Yun, ya. Di daerah tertinggi kayaknya kekerasan itu. Bahkan saya pernah ngajar di Halmahera, orang tuanya bilang sama saya gini, Pak Guru, kalau kita PA dia nakal, bagi saja, pukul saya pakai rotan. Bayangkan dapat permit dari orang tuanya, dapat surat izin pukul anak di sekolah. Gak ngerti saya. Orang ada orang tua kayak gitu kan? Hebat, gila. Mau dibunuh berdosa, nggak dibunuh bikin dosa. Pusing gitu ternyata. Makanya saya katakan ini, tindakan secara verbal yang selalu dilakukan oleh para orang tua yang sering menimbulkan luka batin tercepat pada anak. Sudah luka batin di sekolah, di rumah, dengan orang tua mereka, dengan keluarga mereka. Datang sekolah, bukannya dapat hasil yang luar biasa, luka batin sama guru-gurunya. Wow. Tindakan verbal apa sih yang dilakukan orang tua nih? Melabeling anak, membandingkan anak dengan orang lain, menyakiti dengan verbal. Oh, kamu anak yang mengecewakan, kamu anak paling tidak baik. Itu kata-kata menyakitkan loh teman-teman. Memberi kritik yang niatnya membangun, justru sebaliknya menghasilkan stres, frustasi, vibrasi emosi yang buruk. Makanya saya tulis, Anda mesti tahu bedanya mana stres, mana depresi. Orang stres bisa bilang gini, mau mati saya rasanya, itu dia tidak akan mati. Tapi orang depresi, dia nggak perlu bilang, dia langsung bunuh diri. Itu bedanya stres sama depresi. Stres, ya kita baca di sini, tindakan respon emosional. Stres, tindakan respon emosional. Jadi artinya, stres itu terjadi dari emosi kita. Tekanan dari luar menyerang kita ke dalam. Tapi depresi itu kebalikannya. Depresi dari dalam yang keluar. Makanya stres dulu baru depresi. Dan bayangkan dari survei saya, dari pengalaman saya sebagai konselor, justru anak-anak itu tingkatnya depresi, bukan lagi stres. Apalagi dengan adanya daring, dengan adanya PJJ saat ini, mereka lebih depresi lagi. Sudah muridnya depresi, gurunya depresi lagi pakai daring. Gak ngerti. Bingung. Teknik mengajarnya sama. Mengajar di kelas sama daring sama. Hanya memindahkan medianya saja. Kekerasan kepada depresi. Anak mengalami luka batin yang sangat serius itu penting nggak berarti? Penting nggak? Serius kan? Cara belajar yang salah membuat anak, saya balik kalimatnya kalau buat guru-guru. Cara mengajar yang salah membuat anak, muridnya belajar stres, gurunya belajar. Ini 7 akibat dari luka batin. Iri, dengki, tersinggung, tidak berpikir panjang. Anak zaman sekarang nggak berpikir panjang, emosi mudah meledak, selalu pikirkan masa lalu, susah untuk memahami, dikasih yang negatif. Tahu kan Anda, kalau di daerah Pulau Jawa, ya, anak-anak stres itu ada penanganan. Saya nggak tahu dengan yang di pedalaman. Dan ciri paling gampang itu adalah mereka sering memaki. Ada tahu memaki? Ini nggak sekencang yang ada di daerah. Coba di daerah, waduh. Ada bahkan kita bisa bikin kamus maki-makian di sana. Bahkan memaki orang-orang di daerah pedalaman itu jauh lebih kreatif daripada di Pulau Jawa. Tensinya, nadanya, betul. Kalimat kata setan itu bisa diucapkan dengan berbagai macam gaya, dengan penuh tekanan. Dia bisa bilang, setan kamu bisa begitu. Bisa bilang,
setan. Bisa. Udah menyakitkan. Belum bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa daerah, alat-alat kelamin diucapkan. Wow. Ngeri ya? Dan kita jadi guru, pengen mereka begitu pintar. Ilmu apa Anda pakai? Saya mau tanya, ilmu apa yang Anda pakai? Ngeri ya? Aduh, ini yang membuat saya prihatin, teman-teman sekalian, terutama guru-guru. Makanya saya di hampir 22 tahun ini berkecimpung di dunia pendidikan untuk bantu guru-guru. Terutama saya sekarang bergerak di parenting. Justru harus banyak belajar tuh orang tuanya, bukan anaknya. Orang tua yang harus banyak dikasih tahu. Kenapa? Karena jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Sekarang banyak buku-buku parenting. Banyak sekali. Dan ini yang saya harusnya, apalagi guru-guru yang belum menikah, belum punya anak. Jadi nggak tahu bagaimana rasanya punya anak yang menyusahkan. Iya kan? Oh, yang belum menikah kan nggak tahu repotnya punya anak. Dan tingkat kejahatan sosial, tingkat kejahatan verbal di daerah tinggi. Tinggi sekali. Itu yang membuat saya konsen kenapa dunia pendidikan sekarang harus berubah. Metodologinya harus berubah. Cara mengajarnya harus berubah. Pendekatannya harus berubah. Saya kasih tahu, jadi guru zaman sekarang, itu guru bukan lagi sumber. Betul? Guru bukan lagi sumber. Kenapa? Mr. Google lebih pintar daripada guru. Dan banyak guru yang nggak mau berubah. Itu aneh. Banyak guru yang nggak mau baca. Itu aneh. Banyak guru yang nggak mau belajar. Itu anehnya menurut saya. Saya bersyukur bisa ada di pergerakan YTP. Bersyukur banget. Saya bersyukur sekali. Kemarin saya sudah bilang sama Anda semua kan, mereka-mereka yang di dalam pergerakan YTP ini, itu kalau mati langsung masuk surga. Tanpa registrasi ulang, saya sudah bilang ulang. Tadi malam saya katakan Bu Heni dan Pak Jojo, mereka betul, sudah ini digosip di mana-mana. Malaikat sudah kasih tahu sama saya. Wah, keren, pergerakan kamu keren, bagus. Gak perlu tanya jawab, YTP langsung. Yang lain tuh tunggu dulu, panggil dulu. Udah kayak birokrasi bikin KTP dulu, mana? Nama lengkap siapa? Beda nama lengkap. Wah, kita straight to heaven. Wah, langsung jalan tol. Begitu, apalagi sudah pakai kaos YTP, begitu mas, langsung. Itu pintu sebelah kanan. Kamu kiri, gerak harus bentar. Kenapa? Karena pergerakan ini memang betul-betul mulia. Saya nggak memuji-muji, kenapa saya lihat kok. Tidak banyak orang punya pemikiran seperti ini. Mengirim Anda yang masih muda-muda begini, yang masih, aduh, dari mukanya kelihatan stres aja udah stres. Mau pergi ke pedalaman, ya Tuhan Yesus. Yang di kota aja, nafas hidup Senin Samis, kamu berangkat lagi sana lagi. Di sana tidak sama metodologi dengan di Pulau Jawa. Beda. Jangan mengharapkan, nanti kelasnya ada AC-nya. AC apa? AC alam. Belum lagi anak-anaknya, aduh, dengan tingkah pola yang berbeda-beda. Ada kan hal ini itu. Jadi jangan pikir. Makanya saya bilang begini. Untuk Anda pergi jadi guru di pedalaman, itu nggak butuh fasilitas. Yang dibutuhkan adalah mentalitas. Kamu saya kasih internet, kamu saya kasih wifi segala macam, nggak penting. Kalau mentalitas kamu tempe, mentalitas kamu tahu, apa tempe tahu tuh, gampang dihancurkan. Saya kok deg-degan melihat Anda pergi ke pedalaman. Ya, jadi ini yang harusnya kita pahami. Ya. Saya akan share lagi. Oke, saya lanjut. Bagaimana menyembuhkan luka batin secara natural? Natural ya. Secara natural yang tanpa ketemu psikolog, psikiater, konselor. Apa kuncinya? Gampang, udah ada. Dari zaman
Yesus sudah ada. Apa kuncinya? Apa? Cinta kasih. 1 Korintus 13. Nah, nggak usah bayar. Pakai cinta. Kenapa pakai cinta? Saya kasih ilustrasinya. Ini materi kalau Anda mau jadi seorang konselor, ini materi utamanya. Kita mesti tahu bahwa setiap orang memiliki tangki cinta dalam dirinya. Jika tangki cinta itu penuh, maka dia akan merasa dicintai dan dia pun akan mudah memberikan cinta kepada siapa saja. Pertanyaannya, tangki cinta Anda penuh nggak? Ibaratnya seperti mobil. Mobil ini mau mahal gimana pun juga tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bahan bakar. Hebatnya gimana pun juga percuma. Dia butuh bahan bakarnya. Bahan bakar manusia untuk tidak kena yang namanya luka batin adalah cinta. Simple. Sehingga tangki bensinnya dia harus full, bukan empty. Makanya anak jadi bergejolak karena nggak punya cinta. Kemarin kita berdiskusi dengan teman-teman, mereka butuh apa sih? Mereka butuh perhatian. Itu aja. Betul nggak? Anak-anak yang kinestetik, yang lari sana, lari sini, ganggu temannya, itu butuh perhatian. Tinggal dipanggil. Selesai. Jadi kita marah-marah, pukul pakai rotan, dimaki-maki dengan verbal. Wah, gila kalian. Makanya simpel banget. Ini yang hilang di dunia anak-anak. Ini yang hilang di sekolah zaman sekarang. Udah gak ada cinta sekarang. Semua guru berlomba-lomba cara mengajarnya udah kayak bisnis. Wah, makanya 5 tips sederhana menunjukkan rasa cinta. Paling sederhana. Nih, yang pertama, punya waktu bersama, quality time. Quality time itu artinya begini, kita sama-sama melakukan tugas dan interaksi sama-sama, mengerjakan pekerjaan sama-sama. Itu quality time. Bukan satu keluarga, duduk sama-sama di taman, masing-masing pegang gadget. Itu bukan quality time, itu kumpul bersama. Ya itu kumpul bersama, beda dong. Quality time yang benar, yang harus dilakukan lagi nih, kumpul dengan keluarga, ngobrol, bersenda gurau. Waktu saya ada di Halmahera, ini paling banyak saya lakukan dengan murid-murid saya. Pergi ke pantai, main bola, bercanda, itu mereka butuh. Ngobrol sama mereka, butuh. Apalagi di daerah. Di Jakarta mau pergi ke pantai, masuk Ancol bayar. Di pedalaman pantai bebas, tuh tinggal pilih aja. Nggak harus bayar. Bawa pisang goreng kayak sama dabu-dabu kayak berangkat. Begitu mudahnya kita quality time dengan murid, tapi guru nggak lakukan. Bagaimana guru mau melakukan? Guru aja stres, gurunya luka batin, boro-boro quality time, pusing mikir, aduh gajian belum datang nih, aduh udah nggak ada uang nih, aduh semuanya penyakitnya aduh. Yang kedua, katakan I love you ulang-ulang. Gratis kok. Coba bilang semua. I love you. Bilang. I love you. Ngomong I love you aja tuh kayaknya mahal banget. Kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Bagian saya memberi. I love you. Bapak ngapain? Peduli, yang penting gue I love you. Selesai, betul? Selesai. Let me tell you about my story about thing I love you. Saya mengajar di pedalaman. Saya temukan satu murid yang dia itu murid perempuan, cantik. Kelas 2 SMP. Papanya tentara, orang NTT. Mamanya orang Jawa. Tinggal di Tobel di Halmahera. Ya. Ini perempuan cantik banget.
hitam manis, pokoknya wah. Ini anak saya bilang ini kalau besar saya kawini dia, saking cantik. Tapi hidupnya menyakitkan. Kenapa saya bilang hidupnya menyakitkan? Karena dia itu dari didikan ayahnya yang tentara, yang dulu pengen punya anak laki-laki, nggak bisa-bisa, dapatnya perempuan. Ini papanya punya kiblat, yang anak laki itu lebih beruntungkan daripada anak perempuan. Dan dia didik anak perempuan ini seperti laki-laki, salah, dipukul, pokoknya dikasari. Dan dia bilang ini, perempuan harus kuat, jangan lemah. Ini bapak nggak tahu diri banget, ini kan perempuan. Nggak begitu cara didik. Yang lebih hebatnya lagi, selalu dikasih kekerasan, dipukul. Semua udah pernah dirasakan. Bahkan terakhir, dia pernah masuk rumah sakit. Itu gara-gara dipukul sama pelepah daun kelapa, yang tengah itu yang besar itu, dipukul sampai hancur di badan. Kata Erik itu nomor gue. Cuman saya bilang, gila nih orang tuanya gila, parah banget. Satu hari saya ngajar kelas dia, dan waktu saya ngajar selama setahun, dia selalu menjadi idola saya. Pokoknya saya kasih tugas, pokoknya saya bantu dia, saya curahkan kasih sayang saya, perhatian saya. Satu hari dia lulus kelas 3 mau pindah SMA ke Manado. Tahu kalimat perpisahannya? Nggak kayak film Korea sih, tapi dia bilang begini. Karena dia panggil saya kakak. Kak Stef, danke banyak ya. Kita sudah rasa hati lagi. Barang Kak Stef selalu bilang I love you ke saya. Selalu bilang saya care sama kamu. Saya sayang sama kamu. Kata itu mahal Kak buat saya. Karena nggak pernah ada orang ngomong itu ke saya. Cuman Kak Stef yang bicara itu ke saya. Terima kasih banyak Kak Stef. Kita tak lupa kata-kata itu. Kita ingat Kak Stef. Kita selalu ingat pada Kak Stef. Pokoknya kita ingat. Kita utang budi Kak Stef. Cuman Kak Stef yang ngomong itu Pak kita. Tara ada di dunia ini yang ngomong. Kita pe Tuhan saya, Tara bicara itu Pak kita. Cuman Kak Stef yang bicara. Itu 2005 kejadian. Hari ini. Dia jadi polwan dengan jabatan tertinggi. Saya masih kontak dengan dia. Dan dia manis sekali. 2001 kemarin saya ketemu dengan dia. Dia berubah. Anda bayangkan. Berapa puluh tahun yang lalu sebelum dia mengenal saya tidak bilang saya hebat. Tapi kata-kata I love you, kata-kata aku mengasihimu, aku care sama kamu, aku peduli sama kamu, merubah dia. Saya nggak butuh nilai dari anak-anak saya untuk mereka jadi yang terbaik di kelas. Saya nggak butuh ranking dari mereka untuk mereka mengucapkan terima kasih sama saya. No, waktu hidup mereka berubah menjadi jauh lebih baik dan lebih berguna, saya akan merasa itu penghargaan terbesar buat saya seorang guru. Cuma bilang I love you. Gila. Saya sudah cerita bagaimana saya dibesarkan dengan papi saya. Jelas, saya anak yang hilang figur papa. Waktu saya punya anak dari umur 1 tahun sampai detik ini, saya selalu bilang I love you. Setiap hari. Bahkan kami punya ritual kalau mau tidur malam, saya bilang anak saya, good night my son, hey, I love you, really, I love you more. Every night. Di umur 17 tahun, selama 17 tahun, saya katakan I love you to my son. Makanya dia punya banyak cinta. Orang kalau punya banyak cinta, dikasihi, dia nggak akan merusak orang lain. Apa kalimat kalian waktu masuk kelas pertama kali? Masuk kelas langsung gini, oke, siap, ulangan. Oke, mana PR-nya? Oke, mana tugasnya? Come on. Kenapa nggak masuk kayak gini? Wih, kalian keren, gue suka.
I love you. Kenapa sih nggak bisa begitu? Mau kita dibilang lebay kayak segala macam, tapi buat anak-anak yang mereka kekurangan cinta, oh itu mereka, gila guru gua keren banget. Dan ingat, begitu mereka suka gurunya, mereka akan mati-matian cintai pelajaran Anda. Itu trainingnya, bukan angka. Saya berharap ini mengganggu otak-otak Anda yang guru-guru pedalaman. Please deh. Please deh. Berubah. Cintai mereka. Terima mereka apa adanya. Nggak usah ngotot mereka pintar dan jadi 2 kelas. Nggak penting. Sorry. Kita bisa berdebat berhari-hari untuk hal ini. Karena buat saya, jadi guru itu merupakan hal yang tertinggi buat hidup saya. Dan mencintai anak-anak merupakan hal yang paling mulia di depan Tuhan kita. Yesus mencintai kamu tanpa syarat. Setuju? Nggak pakai syarat, men. Sorry, nggak pakai syarat. Anda berdoa 2 jam tiap hari, tidak buat Tuhan tambah sayang. Anda baca Alkitab 3 jam tiap hari, tidak buat Tuhan tambah sayang sama kamu. Anda berbuat baik tiap hari, nggak buat Tuhan tambah sayang sama kamu. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu sayang kamu tanpa kamu melakukan apa-apa. Camkan itu baik-baik. Kalau Anda jadi guru model begini, saya berani katakan, kamu akan ciptakan generasi-generasi yang keren banget. Keren banget. Tepuk tangan, biar keren. Tepuk tangan. Ulangan nilai 100, anak dapat 30. Dasar memang anak paling bodoh sudah, paling tolol sudah sedunia. 30 terus. Kalimatnya bisa ganti gini, hebat 30, berarti besok boleh dong 50. Kan kasih semangat. Nanti kalau dapat 50 jangan marah. Dah gitu 50. Tambah hebat. Berarti nanti minggu depan kalau ada tes lagi, boleh dong 70. 70 saja, nggak usah pilih tinggi. Hargai usahanya dari 30 ke 50. Bukan 50 aja bangga. Itu masih bodoh itu. Ada harus mereka stres. Aku nggak ngerti sama kalian. Pelit banget ujian. Kenapa sih nggak datang tiba-tiba gini? Ada ya. Susah banget sih. Aku suka gaya lu. Susah banget sih. Kenapa? Karena otak kita terlalu banyak negatifnya. Jadi begitu ketemu masalah negatif semua. Itu ciri orang luka batin udah paling dalam. Orang yang luka batin paling dalam sulit dalam memuji orang lain. Kenapa? Karena dia sirik dan benci. Tuh. Siapa bilang dia manis? Oh, hidungnya pesek. Matanya aja besar. Lihat, kita sudah menyiksa verbal pada anak-anak kita. Ujian dong. Susah banget sih. Dari mukanya kelihatan banyak suka batin yang tahu tidak pernah muji orang, kelihatan di mukanya itu. Ternyata tertusuk. Itu gua banget. Nah, yang keempat konsisten. Waktu quality time, saya love you, pujian, konsisten 3 ini. Jangan sekali-sekali. Nah, yang terakhir, peluk dan sentuhan. Aduh. Saya kasih data deh, biar kelihatannya sains kan. Data dikira pembicara yang odong-odong kaleng-kaleng lagi jadi. Ini pembicara kelas dunia nih. Lihat, pelukan dengan anak. Ya kan? Ditulis oleh seorang pengarang psikologi ya dalam bukunya The Miracle of Hug. Ya kan? Willy Puspitasari. Ini berbicara bahwa penelitian klinis dan psikologis menunjukkan bahwa pelukan antara orang tua dan anak dapat meningkatkan kecerdasan otak. Look at that, my goodness, ampun Tuhan. Ternyata pelukan bikin otak jadi pintar, bukan cuma belajar.
Tolong ini dipahami guru-guru, please. Kenapa? Merangsang produksi hormon yang memberikan perasaan tenang dan bahagia serta mengeluarkan racun dan satu yang benar. Kita nggak perlu minum obat. Pelukan kepada anak membuat dia, saya sampai detik ini masih peluk anak saya. Dia tinggi besar, lebih tinggi dari saya. Saya kalau sudah panggil Duncan, nama anak saya Duncan. Duncan, ya Pak. Here. Jadi dia udah tahu dia. Kenapa? Here. Dekat sini. Dia langsung dekat, langsung kasih pipiran. Oh, zaman sekarang banyak anak nggak mau dicium papa mamanya. Sorry. Anak gua berani datang nggak cium, nggak dapat uang jajan, nggak bisa keluar dari rumah. Saya bapaknya. Dulu dia memang bergejolak, lama-lama, apa gua sayang kok sama gua? Makanya belum punya anak kan? Makanya kelihatan, mukanya nggak jelas. Nih, memberikan pelukan pada anak minimal berapa? 8 kali sehari untuk memberikan energi sehingga anak bisa berkembang, mengoptimalkan potensinya. Coba bayangin, cuma pelukan. Usah kasih les. Ridwan Kamil yang dulu wali kota sekarang jadi gubernur. Saya terbiasa berpelukan 20 detik setiap hari. Pagi-pagi biasanya saya sama istri, sama anak-anak berpelukan 20 detik aja. Pada detik ke-10 ada transfer chemistry dari mereka. My goodness. Gila ya. Ngeri ya? Terus. Waktu udah mau habis. Jadi bagaimana memenangkan generasi dengan cinta? Jack Ma, ya, yang CEO Alibaba itu mengatakan bahwa kalau Anda pengen memprediksi 30 tahun ke depan, kekuatan cinta yang akan paling hebat. Dari mana dia katakan itu? Ini statementnya dia. Kita harus mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang EQ, IQ, dan LQ. Kalau anak-anak kita mau sukses di masa depan, mereka harus memiliki EQ dulu dan IQ. Bukan IQ baru EQ. Jika Anda ingin anak Anda dihormati, atau jika Anda ingin anak Anda bisa bertahan hidup berapa lama? 30 tahun ke depan. Ini dia ngomong waktu itu 2017, 2018 dia ngomong. Jadi masih jauh 30 tahun ke depan, Anda harus mengajarkan anak-anak tentang kasih serta mengasihi sesama. Wow. Aduh, teman-teman sekalian. Jadi ternyata kunci memenangkan generasi itu cuma pakai cinta. Saya nggak ngerti. Jangan-jangan Anda semua guru-guru di pedalaman, jangan-jangan loh ya, saya nggak nuduh. Jangan-jangan Anda guru-guru di pedalaman kurang cinta. Makanya kekurangan cinta nggak bisa kasih cinta ke orang lain, malah cinta istri orang. Saya pembicara parenting, teman-teman sekalian. Saya paling suka kalau parenting. Di beberapa sekolah di Pulau Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya pembicara parenting. Sekolah-sekolah tuh karena waktu saya mesti berbagi dengan training perusahaan, jadi nggak banyak training sekolah. Karena kalau pembicara parenting, uangnya nggak banyak. Buat saya nggak masalah, yang penting bisa ketemu orang tua. Dan tahukah Anda, sulit sekali mendatangkan orang tua ikut acara parenting. Susahnya minta ampun. Udah pakai door prize, dikasih sembako, nggak datang. Padahal mereka itu yang perlu belajar. Orang-orang tua itu yang perlu belajar. Karena yang keras kepala itu orang tuanya, bukan anaknya. Kita kumpulkan, nggak usah jauh, sekolah-sekolah mahal di Jakarta, kalau saya bikin parenting, itu nggak nyampe 50% yang datang. Dan yang bikin saya marah, kalau acara parenting, yang banyak datang tuh ibu-ibunya. Saya bilang, ibu-ibu, waktu berbuat itu dengan bapak-bapak. Jadi kalau acara parenting, suami istri datang. Kata parent itu couple. Ya Pak, ini bapaknya anak-anak lagi cari uang. Kalau begitu, cari waktu di mana yang bapaknya bisa datang. Di beberapa sekolah, contoh di kota saya, di beberapa kota, itu mereka kalau parenting jam 6:30 pagi. Sekalian nganter anak, lalu mereka ikut parenting 1,5 jam. Karena jam 9, jam 10 mereka buka toko. Saya nggak keberatan. Yang penting suami istri dengar. Kan yang perlu belajar bapak ibunya, bukan anak-anaknya.
Saya sudah banyak kasus, begitu orang tuanya bertobat, anaknya berubah. Begitu orang tuanya berubah, anaknya lebih hebat. Itu kunci. Saya nggak tahu mesti bicara apa lagi. Emosi saya tertanam pada guru-guru pedalaman. Nggak usah cari pintar. Mereka udah pintar. Saya punya smartphone dong. Barang ini namanya apa? Namanya apa? Smartphone. Bukan stupid phone. Smartphone. Artinya pengguna barang ini harus pintar. Dan survei membuktikan, Anda boleh cari di Google. Untuk orang-orang yang bisa pakai smartphone, itu IQ-nya harus 140 Hz. Data 140 itu jenius. Makanya orang-orang dulu nggak bisa pakai ini. Om-om, opa-opa tuh pusing pakai ini. Karena zaman mereka tidak ada. Nah bayangkan anak 5 tahun, 6 tahun pegang handphone, dia tahu mana YouTube, dia tahu mana download. Kapan belajarnya? Di perut. Jadi nggak usah tes IQ mereka. Justru anak zaman sekarang lemah di EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi mereka lemah. Karena di rumah mereka belajar emosi-emosi yang salah dari orang tuanya. Saya berharap ini membuat Anda guru-guru yang ada di sini dan guru-guru di pedalaman, yuk sadar, bertobat. Yuk rubah cara saya mengajar. Yuk kita ngajar pakai kasih, yuk kita ngajar pakai cinta. Love, 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 love. Coba semua bilang love. Love. Ngomong love aja gemeter. Love. Teman-teman guru yang saya cintai, yang saya kasih, sungguh saya mengatakan yang terus. Saya telah mengajar di banyak sekolah. Saya guru. Saya tahu beban Anda. Saya pernah mengajar di daerah pedalaman. Bayangkan, dari kota pindah ke Tobelo yang nggak ada mallnya, Halmera Utara, itu kita perjalanan laut udara. Terbang ke Ternate, sampai Ternate pakai speed. Nyebrang, udah pakai speed, pakai oto lagi, pakai mobil lagi 6 jam. My goodness. Berangkat subuh sampai malam. Saya nggak tahu cerita Anda, mungkin Anda pakai motor, masuk jurang mungkin, saya nggak tahu. Tapi mari kita bayar dengan kita punya kasih. Dan dengar kalimat saya, waktu Anda pergi ke daerah pedalaman, mengajar di sana, dengar saya, Tuhan selalu beserta. Itu saya yakin sekali. Salah satu peserta training guru-guru yang ada di YTP, namanya Grison, bertanya sama saya. Dia tanya, apa yang membuat saya setiap hari tidak mengeluh? Saya bilang, setiap hari saya sudah mau menyerah waktu saya jadi guru di sana. Saya sudah mau menyerah setiap hari. Tapi yang membuat saya bisa bertahan, karena kasih Tuhan yang datang sama saya setiap hari, di pagi hari, pada saat saya persiapan, pada saat saya worship Tuhan, pada saat mulai dekat dengan Tuhan. Jam 5 pagi saya bangun, saya angkat dua tangan saya, bilang, God, help me. Cuman itu yang saya punya. Gak ada yang lain. Saya nggak dipersiapkan kayak Anda begini, ada trainingnya dulu, enggak. Saya lagi anak kerja di kota di Cirebon di Jawa Barat dengan gaji sudah hampir 9 digit. Punya mobil, punya rumah, segala macam. Tiba-tiba mami saya telepon, sini, coba nggak nak pulang dulu kak, bantu mama pe kampung dulu kak, jadi guru kak di sini. Aduh, itu seperti kena kilat sambar dia. Dan saya mesti bicara, kita mesti pulang. Mami panggil saya pulang ke kampung. Bayangkan dari kota besar saya pindah ke Tobelo Halmahera, nggak ada mall, listrik mati 12 jam nyala, 12 jam mati. Saya nggak pernah mengalami listrik mati. Saya pergi pakai iman, saya bilang Tuhan kalau saya nggak kuat, izinkan saya pergi dari kota itu. Saya bertahan 6 tahun. Jadi guru terbaik. Mengajar 3 sekolah, honorer, masih ingat dulu, mulok, English, muatan lokal kan, bahasa Inggris, honorer,
240.000 gaji saya 1 bulan mengajar 3 sekolah, teman-teman. 3 sekolah, 240.000. Saya nggak tahu berapa jumlah kelas, saya nggak tahu. Dan itu pun gaji dibayarkan, tunggu dana bos, karena kan sekolah negeri kan. Jadi kalau dana bos saya 6 bulan dapat. Saya pernah 1 tahun nggak dapat gaji. Dana bosnya habis buat bayar utang. Mati saya. Cuman kintiman saya dengan Tuhan dan buat saya bertahan. Dan dengar baik, ini kesaksian saya pribadi. Selama saya bersama, saya, istri, dan anak tidak pernah kekurangan bahan makan. Selalu. Saya bisa beli motor, saya harus nabung. Kalau saya di Jawa, itu saya nggak perlu nabung beli motor. Saya dapat fee ngajar aja atau fee kasih training, selesai motor. Saya beli 4, saya harus tinggalkan semuanya. Saya nabung bertahun-tahun, saya beli motor, untuk saya bisa pergi. Yuk kita mulai lagi ya teman-teman. Baik, ada kabar gembira buat Anda, saya lupa ngasih tahu sebetulnya. Ya, saya minta maaf ya. Materi yang saya berikan hari ini merupakan materi yang dia memang punya materi yang dibuat oleh salah satu lembaga, namanya lembaga training di dunia, namanya MWS, Mini Workshop Series. Kantor pusatnya di Amerika, dan saya tergabung dalam komunitas trainer MWS, itu sudah hampir 15 tahun di sana. Jadi, mereka bikin program namanya Save Our Youth, salah satu program training untuk sekolah. Itu training ini dikhususkan untuk guru, untuk murid, dan untuk orang tua, untuk parenting. Program ini lisensinya internasional. Jadi yang ikut program ini nanti akan ada tugasnya gampang banget, nanti saya akan sharekan tugasnya. Begitu Anda kirimkan tugasnya kepada saya, maka Anda mendapatkan sertifikat yang kelasnya internasional. Jadi kalau Anda melamar kerja di mana saja, itu dia berlakunya internasional. Seluruh dunia sudah ACC dengan itu. Karena program ini milik MWS. Karena tidak semua trainer bisa membawakan program ini. Ini semuanya pilihan. Dan bersyukurlah Anda orang yang beruntung, tepuk tangan dong. Tapi syaratnya bikin tugas, itu bikin males. Tugasnya gampang kok, ini gampang banget tugasnya. Ya, oke. Apa yang mau saya sampaikan masih ada unsur dengan guru. Ya, saya coba sharekan dulu. Ya, ketika pintar saja tidak. Nah ini, kemarin saya akan kasih lihat videonya yang pemerkosa di Inggris itu kan. Wow, itu hukumannya seumur hidup loh. Dan itu kasus terbesar sepanjang segala masa yang ada di Inggris. Ya, kita akan bahas. Dan saya perlu kenalkan program ini karena milik dari MWS, Mini Workshop Series, ya. Dan kami tergabung di sini. Tuh. Kenapa nggak jalannya? Nah ini kami tergabung di sini, ya, supaya yakin ada sayanya nih, benar saya. Dan ini beberapa trainer pilihan, ya, untuk daerah Asia Tenggara, ini kami dipilih. Ya, ini trainer yang benar-benar qualified, ya. Kami ada di situ, dan dari semua itu kami harus dilisensi dulu. Untuk bisa bawakan materi ini kami harus dilisensi dulu. Jadi nggak bisa sembarangan teman-teman. Ya. Jadi harus ada lisensinya, beberapa teman-teman tuh harus ambil lisensinya. Ya, programnya lisensi dulu supaya kami bisa membawakan materi ini. Karena materi ini nasional sifatnya. Jadi ini yang penting. Dan ini akan saya sampaikan kepada Anda. Dan ini ada bukunya yang ditampilkan ya ketika tersebut. Dari sini kita melangkahnya. Kenapa bangsa ini harus berubah di dunia pendidikan? Oke. Saya akan siapkan 2 buku ini sebagai hadiah, 1 buat yang di sini, 1 buat yang ikut online. Jadi teman-teman yang online silakan bertanya, nanti akan dipilih pertanyaan yang terbaik oleh tim YTP ya. Dicek nanti pertanyaannya, yang terbaik kan dapat hadiah buku ini dan tolong dikirimkan. Ya. Itu. Yuk kita mulai ya. Materi pertamanya ya. Ini kasus-kasusnya benar-benar kasus yang qualified.
Kita lihat guru, orang tua. Jadi sistem program dari pendidikan itu cuma orang tua dan guru sebetulnya. Ini beres, pendidikan beres. Gurunya oke, orang tuanya oke, anak-anak oke. Gampang kan? Yang bikin nggak oke kan orang tua, yang bikin oke kan gurunya, gitu aja. Nah, apa tips untuk menjadi seorang guru? Lihat ya, guru yang biasa-biasa itu mengajar. Guru yang bagus, mudah dipahami. Guru yang lebih hebat, mendemon, tapi guru yang paling luar biasa, menginspirasi. Nah ini kamu harusnya menginspirasi orang. Gitu loh. Ya. Yuk kita lihat ya. Kenapa banyak guru yang tidak cerdas emosi? Kenapa mesti penting? Maka saya bilang tadi, kenapa EQ dulu, bukan IQ? Karena problemnya di sini guru-guru. Lihat, guru yang cuma datang sampaikan informasi, habis itu selesai dan tidak peduli. Anda nggak nih? Coba dikoreksi dulu, jangan-jangan itu saya. Terus nyalain muridnya. Yang kedua, tidak berempati dengan kemampuan siswanya. Tuh. Gampang? Gampang? Oh, guru sama anjing galakan guru pada anjing. Sorry. Aduh. Dua ini aja dulu deh, beres. Memuntahkan emosi dalam kelas. Marahnya di rumah, pas ngajarnya murid-murid kena dampaknya. Berantemnya sama orang rumah, pas ngajar murid-murid kena dampaknya. Kan kasihan banget gitu loh. Murid-murid salah apa? Gila ya. Memuntahkan emosi. Guru yang mood swing. Apa tuh mood swing? Naik turun. Bisa seneng dan marah sepersekian detik berubahnya. Lagi. Apa namanya? Guru gila apa ya? Sakit jiwa gurunya nih. Gitu loh. Guru yang tidak ya ampun, kalau dia nilai 30 naik 40, apresiasi dong. Ada peningkatan dong, bener nggak? Malah 40 aja bangga. Kalau goblok aja. Nggak bisa begitu, teman-teman. Apresiasi buat dia. Dia udah usaha naik 10 poin tuh. Dia udah mati gila-gilaan belajarnya. Kita cuma senang 90 dan 100. Wow, kalian menyakiti mereka. Itu yang membuat mereka luka batin. Nih, guru sukanya apa? Aduh, ini kalau guru begini nih. Yang bikin saya heran dari kemarin saya ngomong, kok guru-guru begini nih nggak mati-mati ya? Hidup terus gitu, sehat terus gitu. Aneh saya. Nah, gimana guru yang cerdas emosi? Itu hukumnya pakai ini. Ya, namanya prinsip ruler. Ya kan? Recognize emotion, ya kan? Gimana perasaan sekarang dan bagaimana kondisi jiwanya. Jiwa dan siswa jiwanya. Makanya saya ngotot, guru itu harus gambar dirinya pulih. Guru kok gambar dirinya nggak pulih. Kamu cuma hanya vibrasi sakit hati yang menularkan saja, guru toksik. Guru beracun. Gimana? Ya kan, rule. Pakai penggaris, bahasa Inggrisnya penggaris. Understanding the cause and consequence of emotion. Tahu penyebab dan juga akibat dari emosinya. Kontrol dong. Saya berharap teman-teman yang di sini yang masih muda-muda ini, please belajar ini deh, fundamental ini deh. Kalau memang Anda punya masalah, call me. Coach, saya mau curhat, ya cerita. Gak punya duit, coach, biar mampus lo. Come on. Labeling the emotion accordingly. Bisa menjelaskan emosi yang dirasakan sekarang. Kenapa nih? Kenapa marah-marah? Kenapa bete? Kamu aja nggak tahu. Ya kan? Expressing emotion
appropriately, bisa mengekspresikan segala perasaan secara tepat. Guru kok pakai mood. Bapak lagi ngamut ngajar nih, mencatat saja ya. Bapak lagi ada kerjaan nih, ya kamu catat aja, besok ulangan. Guru apa nih gitu tuh? Heran kan? Regulating emotion effective. Kala marah, tetap bisa mengatur serta mengarahkan emosinya. Salam dari Binjai itu, pukul-pukul pohon kayak gimana kayak. Ini yang membuat saya heran. Kok bisa ya guru model begitu ya? Aneh loh, gue aneh banget. Gak paham semua. Akhirnya anak-anak jadi apa? Jadi apa? Stres akademik. Yang bikin siapa? Gurunya. Guru yang membuat muridnya jadi stres, terus gurunya nggak bisa menyelesaikan stresnya, anaknya stres malah gurunya marah. Kan aneh dong. Padahal guru pusatnya, sumbernya guru. Makanya saya tulis dengan baik di sini. Ketika remaja pintar tanpa disertai karakter yang baik, maka dia manipulatif, eksplosif, destruktif. Ini kasusnya nih. Otomatis sudah penyakit ini muncul. Begitu guru nggak tahu bagaimana murid-murid seperti ini. Maka kemarin ada pilihan kan, bodoh, betul, malas dan pintar. Pintar tapi malas ngapain? Pintar tapi kurang ajar ngapain? Betul? Masih mending bodoh, baik, mau berubah, enak. Kalau malas, saya udah nggak tahu deh. Ya kan? Coba. Mulai terkuak, siswi SMP cerdas, bunuh diri karena takut tak diterima di SMA favorit di Blitar. Aduh Tuhan, segitu gampangnya mereka bunuh diri, cuma nggak terima di sekolah gara-gara favorit dan pintar. Ini yang mau ditanamkan nih. Halo, ini guru-guru mau nanamin ini nih ke sekolah nih. Hah? Ayo pintar, biar masuk sekolah favorit. Begitu lulus SMA nganggur. Tadi malam saya kasih tahu Bu Heni sama Pak Jojo, pengangguran S2 di Jawa Barat 1,8 juta. Tuh, S2. Ya Tuhan, sekolah udah paling lama tuh nganggur. Ini di kota besar, saya nggak tahu di daerah seperti apa. Di pedalaman lebih-lebih. Makanya murid-murid pintar, saya nggak bilang semua murid pintar bermasalah, ada yang tapi kebanyakan pintar itu mereka jadi masalah. Nih, ini kasusnya. Kasus terheboh sepanjang segala masa. Ya kan? Nah. Sinaga lahir nanti jadi Jambi, lulus S1 dari jurusan arsitektur Universitas Indonesia. UI men, UI. 2006, kemudian pindah ke Britania Raya, melanjutkan pendidikan di Universitas Manchester Agustus 2007. Lulus S2, lulus dari jurusan Tata Kota tahun 2009 dan sedang jurusan S3, PhD. My goodness Lord, PhD S3, kurang pinternya orang nih, memperkosa 150 orang. Inggris menjadi heboh. Semua mata tertuju kepada Inggris. Lalu lihat Indonesia dibahas di semua televisi swasta. Kasus terbesar sepanjang abad yang selama ada di Inggris. Dibilang psikopat, pembunuh berdarah dingin. My goodness, bangsa kita terkenal model begitu loh. Bahkan di 5 sidang terakhirnya, mamanya udah nggak berani datang. Tuntutannya hukuman mati. Tapi pengadilan negeri Inggris memutuskan dia seumur hidup. Orang pintar. Dan hebatnya, di setiap persidangan, dia seperti orang yang tidak merasa bersalah. Santai, tenang. Psikopat, bos.
Anda tahu arti psikopat? Orang yang menyukai hal-hal yang mengerikan atau sifatnya adalah merugikan, tapi dia menikmatinya. Itu psikopat. Suka ngutang, nggak mau bayar, tapi seolah-olah dia victim. Itu psikopat. Saya nggak mau. Saya mau jadi guru yang benar. Ngeri nggak? Pekerjaan saya trainer, saya konsultan perusahaan. Dari hampir banyak owner pemilik perusahaan, kalimatnya begini, Coach, saya nggak mau lah menerima karyawan yang pintar-pintar. Oh, sebentar. Kenapa Om? Kenapa Pak? Kok nggak mau yang pintar? Pintar itu rewel. Yang IPK-nya bagus-bagus banyak maunya. Gajinya mau tinggi-tinggi, kerjanya nggak bisa. Itu mereka loh yang ngomong, bukan saya loh. Dari hasil saya ketemu dengan HR, Human Resource Development-nya, HRD-nya, ngomong gini, Pak, itu udah nggak terima lagi tuh IPK tinggi, Pak. Kenapa? Aduh Pak, rewelnya Pak, ngomongnya aja pintar Pak. Begitu dicek segala macam nggak ada hasilnya. Aduh, bukan saya loh ya, bukan Stein Fatikawa, ini user. Pihak ketiga yang pakai ngomong begitu, masih mau. Saya sih kalau pintar nggak apa-apa. Makanya buat saya gini, kalau pintar punya karakter bagus dong, ya kan? Dan semua urusannya ini love. Intinya meskipun kita ketika besar akan punya pilihan untuk menentukan masa depannya, tetapi perlakuan yang diterimanya di masa kecilnya akan menentukan. Makanya jangan suka menyepelekan guru-guru PAUD. Itu fundamental pendidikan tuh di PAUD. Ini udah banyak salah kaprah di PAUD. PK itu udah banyak salah kaprah. Undang-undang negara kita sudah melarang. Bahkan salah satu praktisi pendidikan anak-anak kecil yang bernama Bob Dessen dan juga istrinya Jennifer, itu mengatakan begini, anak-anak di bawah umur 7 tahun jangan diajari kalistung karena dia masih menggunakan yang namanya psikomotorik. Negara kita berbondong-bondong mengajarkan kalistung dari umur 6 tahun. Yang bikin saya marah, orang tuanya juga gila. Ngebangga-bangga, anak saya 6 tahun udah bisa baca, bisa nulis. Nggak hebat, biasa aja. Ntar juga bisa. Karena survei membuktikan, sains membuktikan anak-anak umur 6 tahun yang dipaksa kalistung di umur 9 dan 10 tahun otaknya drop. Nih guru-guru nih, bertobat di sini nih. Saya ketemu tuh yang guru-guru kayak gini. Habis Pak, sekolah SD-nya nggak mau nerima TK kita kalau nggak bisa kalistung. Itu kan jawabannya? Itu kan jawabannya kan? Kalau saya menteri pendidikan udah saya bunuh-bunuh sekolah begini, bikin gagal generasi aja. Enggak. Hebat anak saya udah bisa baca. Makanya zaman sekarang, generasi sekarang banyak toxic teenager, remaja yang beracun. Nih. Saya sudah survei, semua anak SMP, anak SMA ditanya, nanti gede mau jadi apa? Jawabannya apa? Nggak tahu. Bener? Ada yang tahu? Oh, jarang banget. Nanti kalau udah gede mau sekolah kuliah di mana? Nggak tahu Kak, masih pikir-pikir. Nggak tahu. Nih, mereka nggak peduli masa depan. Coba tanya-tanya aja, kalau saya bohong tanya-tanya. Yang kedua, tidak peduli konsekuensi tindakan. Nggak tanggung jawab. Siapa yang buat? Kita. Siapa kita? Guru dan orang tua. Yang ketiga, suka mencari jalan. Si naga tadi itu kan dia udah tahu konsekuensinya kan? Senang ketika bisa melawan geng motor.
Geng motor tuh 90% anak SMP. Bangga. Anak motor, wow, udah kayak preman aja. Mereka kayak dapat euforia kalau bisa bikin kejahatan. Ya lo masih kecil-kecil segini-gini nih, badan ceking-ceking, gue tempelin muter dia. Tapi karena kumpul sama teman-teman jadi punya nyali. Datang ke toko-toko ngabrik-ngabrik, ya badannya segini. Tuh, gue semur mati dia. Cuman karena dia mau melawan hukum. Dan kalau melawan hukum itu keren. Gue nih bisa lawan hukum nih, keren. Gila, nggak ngerti lo gue. Mereka seneng banget gitu kalau berantem sama nih. Kenapa? Karena nggak ada value. Lah gurunya juga nggak punya value. Kembali lagi materi tadi. Kamu luka batin. Gambar diri kamu nggak pulih. Terus kamu mau ngurusin orang begini. Nih, nih mau ngurusin orang begini nih, yang begini nih. Egois dan dong smartphone-nya. Kalau selfie sesekali boleh, oke? Tapi kalau terus-terusan sakit jiwa. Sedikit selfie. Guys, gue di kamar mandi nih guys. Sorry ya, tutup ya. Guys, gue lagi makan nih guys. Guys, gue lagi naik ojek nih guys. Guys, gue lagi bete nih guys. Lihat guys, muka gue guys. Benci sama orang di-upload. Awas ya lu ya. Lu bangsat ya. Lu anjing ya, di-upload. Marah sama siapa? Di-upload kan seluruh dunia tahu. Bangun pagi bukan doa saat teduh, bangun pagi update status. Masih hari menyebalkan. Pasang itikon. Aneh mah. Mudah putus dan menganggap kealiman sebagai kurang gaul. Saya bisa ceritakan, kita bisa ngobrol 3 hari 3 malam, nggak perlu tidur. Dan kamu akan, masa sih Kak Stef? Saya bisa cerita. Betapa orang luka batin begitu kuat. Saya pernah dapat satu kasus. Kakaknya SMP kelas 3, adiknya SMP kelas 3. Dia sendiri kelas 1 SMA. Dia punya penyakit katanya disorder of brain, otak yang terbelakang. Jadi kalau ngomong lambat, ngomongnya begini, namanya Steven. Steven ngomong begini, Steven sudah makan. Sudah. Tapi sekolah di sekolah normal. Kepala sekolahnya sahabat baik saya, dia panggil. Coach, datang ke sekolah saya dong, nih anaknya kayaknya bermasalah nih. Oke, ngomong lambat, jalan lambat, apapun lambat. Saya panggil orang tuanya, saya ngomong orang tua, kenapa ibu anaknya begini? Oh iya, Pak Stevi, karena dari kecil, waktu dulu dia masih kecil, umurnya 5-6 tahun, dia kalau marah memberontak. Dia kalau marah lempar barang, kasih pecah barang, segala macam. Jadi saya diskusi sama dokter, dikasih obat penenang aja. Jadi kalau dia marah, dikasih minum obat, terus dia tenang, dia tidur. Oke, dari umur berapa? 7 tahun. Selama itu dia besar, kalau dia marah kami kasih obat terus. Terus, iya ternyata obatnya merusak Pak Stevi. Kemarin kami baru dari kota Semarang ketemu salah satu profesor otak, dia bilang, Bu, anak ibu otaknya sudah keracunan obat penenang, jadi lambat. Saya bilang, kok bisa? Oke, saya ngobrol sama anaknya. Tiba-tiba saya lihat ada satu gejala. Ini anak luka ini. Ini bukan gara-gara otaknya nih. Ini luka ini. Simptomnya saya lihat, semua saya lihat. Akhirnya saya bikin metodologi. Saya panggil. Ibu, saya nggak mau tahu. Besok suami ibu mesti datang. Suami dan ibu datang, yuk kita bicara. Saya bikin settingan di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah sama suaminya di sebelah ruangan tutup pakai partisi. Partisi rotan itu. Jadi suaminya nggak boleh ngomong apa-apa, cuma tunggu situ aja. Saya duduk di sini, anak Steven di sini, mamanya situ, adik perempuan di sana. Guru BK di sebelah sini. Dengar kalimat saya begini, Steven,
Iya Pak. Steven sayang nggak sama mama, papa, dan Cici? Sayang Pak. Oke. Kalau Steven, kalau Pak Steph tanya, kasih angka 1 sampai 10, 1 tidak sayang sekali, 10 sayang sekali. Oke, Steven milih angka berapa buat mama? 7 Pak. Buat Cici? 8 Pak. Papa? 10 Pak. Oke, lagi ya Steven. Bapak nanya, kalau Cici sayangnya berapa? 6 Pak. Turun. Mama? 8 Pak. Oke, Papa 10 Pak. Papa 2 kali 10. Oke, ketiga. Terakhir ya Steven ya, terakhir. Iya Pak. Sayang sama Cici angkanya berapa? 7 Pak. Naik. Mama 6, turun. Papa 10. 3 kali papanya 10. Saya belajar psikologi. Oke. Steven, ini yang paling terakhir Bapak nanya. Oke, jelas? Ya. Kalau Cici angkanya berapa? 8 Pak. Naik lagi. Cici berubah-ubah. Mama 7 Pak. Begitu saya nanya bilang Papa, kalau Papa berapa Steven? Belum dia jawab, saya gebrak meja. Bang! Begitu saya gebrak meja, dia kaget, dia berdiri dan dia bilang, Papa bajingan, Papa bangsa, Papa setan. Nggak gagap tuh. Nggak terbata-bata tuh, nggak slow motion tuh. Ternyata dia luka dengan bapak dari kecil. Karena papanya, kalau setiap papanya marah, pukul mamanya, banting-banting barang, dan anak melihat sebagai sih. Dan guru BK di sebelah saya menangis terseduh-seduh. Oh, luar biasa. Biasa aja kalau dulu. Saya punya banyak case study, yang mana? Itu yang membuat saya meyakinkan saya sampai detik ini saya mau ngomong sama guru-guru, stop dengan akademik. Buat mereka percaya diri. Motivasi mereka untuk hidup ke depan. Bukan untuk jadi pintar yang gak karu-karuan. Kalau dia pintar, bersyukurlah. Tapi tidak semua satu kelas harus pintar semua. No. Karakter paling utama. Makanya pintar saja tidak cukup. Dalam panggilan saya, yuk guru-guru, ayo guru-guru, saya nggak mau lelah. Saya sudah bikin materi ini bertahun-tahun. Dari 2001 saya buat materi ini. Materi yang selalu buat guru-guru, saya update lagi, Ayo guru-guru berubah yuk, guru-guru berubah yuk. Ada yang berubah, ada yang nggak berubah. Hari ini saya mau ngomong sama guru-guru di YTP, banyak yang online, please bertobat. Kita punya generasi yang harus kita selamatkan. Punya generasi yang harus kita bereskan. Di pikiran, di perasaan, di jiwa. Saya nggak berani ngomong gini kalau saya nggak pernah hidup. Betul? Saya mengalaminya. Saya bukan pembicara teori, enggak. Saya mengalaminya. Saya mengalami apa yang saya hidupi dan menghidupi apa yang saya katakan. Saya jadi guru kok. Ngajar di sekolah mahal juga nggak gede gajinya kok. Sorry. Saya ngajar BPK Penabur di sekolah plus. Di beberapa sekolah plus enggak kok, nggak gede kok gajinya buat saya. Tapi ada satu beban moral yang ada dalam hati saya. Selama saya ngajar, satu kuncinya, saya harus mencintai semua murid saya. Apapun latar belakang mereka, apapun karakter mereka. Semakin mereka nakal, semakin saya mencintai mereka. Itu kunci buat saya. Itu prinsip buat saya. Saya harus mencintai mereka. Karena kalau tanya gini, saya tanya ya sama Anda semua nih, baik yang di sini maupun yang online. Emang kalian nggak pernah bikin Tuhan marah? Ayo. Emang kalian bener terus hidupnya? Ayo, coba-coba introspeksi diri lah.
Jangan suka salah orang. Itu gue pernah nggak bikin Tuhan marah ya? Gue pernah nggak bikin Tuhan gue kecewa ya? Gue pernah nggak membantah Tuhan ya? Terus pertanyaannya, kalau kalian lakukan semua, emang Tuhan menghukum kamu? Enggak. Lu bertobat waktu lu bilang, Tuhan, aku bertobat, aku minta ampun. Lu belum tarik nafas, pertobatan udah turun. Pengampunan udah datang. Tuh Tuhan kita tuh, gila keren banget. Kok kita nggak bisa kayak gitu ya, ke murid-murid? Saya berharap teman-teman yang di sini, sebelum berangkat ke pedalaman, pastikan mental kamu kuat dulu. Pastikan hubungan kamu dengan Tuhan dekat dulu. Karena tidak satu orang pun dunia ini yang bisa kamu minta tolong selain Dia yang di atas. Setuju? Dan Dia kalau nolong, itu pakai waktu Dia, bukan waktumu. Jalanku bukanlah jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Dan waktuku bukan waktumu. Itu aja. Dari mukanya udah mulai keraguan-raguan. Jangan-jangan saya salah jurusan. Jangan-jangan saya nggak masuk di kelompok ini. Gue udah bilang, lu mati masuk surga nggak pakai registrasi ulang, udah di sini aja. Setuju teman-teman? Dapat sesuatu hari ini? Mengerikan nggak generasi kita kayak gitu? Dulu waktu saya masih jadi seminar LSD, Love Second Dating, materinya cuma having sex aja, ML segala macam. Sekarang LGBT, Bo. Udah merajalela. Cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Lahir tini, mati tono, lahir tono, matinya tini. Belum transgender. Wah, gila. Dunia semakin gak karu-karuan. Tapi pendidikan kita nggak pernah maju selangkah pun. Masih old style, masih gaya dulu. Masih pintar segala-galanya. Kalau jurusan IPA yang lebih pintar daripada IPS. IPS anak bodoh-bodoh, IPA anak pintar-pintar. Siapa bilang? Jangan masuk IPS, kerjanya susah. Bikin aneh. Anak jurusan IPA kerjanya di bagian IPS. Kasih habis kuota anak IPS. Dogma-dogma seperti itu membuat kalian jadi stres. Makanya guru banyak baca. Banyak baca literatur. Jangan baca berita-berita yang hoax di IG sama di Facebook. Tuh guru tuh. Nanti kalau lihat muridnya pacaran jangan panik. Habis saya belum pacaran, coach. Dia punya pengalamannya. Kalah sama muridnya. Muridnya playboy, gurunya nggak bisa apa-apa. Jangan kaget, jangan panik. Belajar dewasa, belajar mandiri. Kedewasaan bukan bicara umur, kedewasaan bicara tanggung jawab. Umur lu boleh tua, tapi kalau kelakuan lu kayak anak-anak, anak-anak juga lu. Dewasa, ambil keputusan, mandiri. Itu dong, itu guru yang keren. Menginspirasi dong guru, ya nggak? Guru kok jadi musuh. Guru kok labelnya galak. Awas, guru galak, guru killer. Anda psikopat berarti. Itu materi saya hari ini.